Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dewa Putu, Nadine Vesya, Nur Fadli Yusuf, Sakila Isabella, Fitria Pratami, Yosef Budiman, dan Gea Firsti. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi limbah. Beberapa poin penting diantaranya yaitu yang pertama, jenis limbah, dampak negatif dari limbah, dan yang terakhir adalah pengolahan limbah. Untuk jenis-jenis limbah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu limbah organik, limbah anorganik, dan juga limbah B3. Limbah organik merupakan limbah yang terbentuk dari jaringan organisme dan sangat mudah untuk terurai. Jenis dari limbah organik ini dibagi menjadi 2, yaitu limbah organik basah dan juga limbah organik kering. Untuk limbah organik basah merupakan limbah organik yang mengandung banyak air, sedangkan limbah organik kering merupakan limbah organik yang mengandung sedikit air. Untuk contoh dari limbah organik basah yaitu contohnya seperti sisa-sisa sayuran dan juga buah-buahan. Untuk contoh dari limbah organik kering yaitu daun-daun kering. Limbah anorganik. Limbah anorganik merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati yang sangat sulit untuk terurai. Untuk jenis limbah anorganik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah anorganik keras dan juga limbah anorganik lunak. Limbah anorganik kasar merupakan limbah yang mempunyai kandungan bahan sangat sulit untuk terurai. Contohnya seperti pecahan keramik, lalu limbah industri baja. Sedangkan limbah anorganik lunak merupakan limbah yang mempunyai kandungan bahan sangat lentur atau mudah untuk dibentuk. Contohnya seperti kain perca, sisa-sisa plastik makanan, lalu botol plastik. Jenis limbah selanjutnya yaitu limbah B3 atau limbah bahan beracun dan berbahaya. Limbah B3 merupakan limbah yang berasal dari bahan kimia yang berbahaya. Untuk limbah ini terbagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu mudah terbakar, mudah meledak, reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan juga bersifat korosif. Pengolahan limbah yang kurang baik dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan maupun kesehatan, baik limbah organik, anorganik, maupun limbah B3. Limbah organik yang dibuang ke dalam sungai dapat mencemari air yang akan mengakibatkan matinya organisme-organisme yang terdapat dalam air tersebut, sehingga dapat berubahnya ekosistem perairan. Selain dapat mencemari air, limbah organik juga dapat menimbulkan bau yang kurang sedap. Limbah anorganik juga dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti masalah kesehatan. Sebagai contoh, sampah anorganik seperti kaleng atau botol yang terisi air hujan, maka dapat menjadi tempat untuk perkembangbiakan nyamuk. Jika jenis nyamuk yang berkembang biak yaitu jenis nyamuk yang berbahaya seperti demam berdarah, maka dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Selain masalah kesehatan, juga dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan. Sebagai contoh, jika sampah anorganik dibuang ke sungai, maka dapat menyebabkan penumpukan, sehingga akan mudah terjadinya banjir akibat aliran sungai yang tersumbat. Sama seperti limbah organik dan limbah anorganik, limbah B3 juga memiliki dampak yang negatif, bahan berbahaya dan beracun. Pada umumnya limbah industri, baik berupa gas, cair, maupun padat, yang mengandung berbagai macam unsur logam berat yang beracun sehingga dapat membahayakan kesehatan, lingkungan hidup, serta kelangsungan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Untuk limbah organik dapat dilakukan beberapa cara pengolahan, diantaranya sebagai pakan ternak. Sampah organik yang berupa sayur-sayuran maupun sisa-sisa makanan dapat digunakan sebagai makanan ternak. Juga dapat diolah sebagai pupuk organik dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, jamur, hamir maupun cacing. Selain dapat mengurangi limbah organik, cara ini juga dapat menghasilkan pupuk yang tidak merusak lingkungan. Juga dapat diolah menjadi biogas. Proses pembusukan sampah organik dapat menghasilkan gas-gas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar biogas. Selanjutnya untuk limbah anorganik, pengolahan limbah dapat dilakukan dengan cara reuse atau penggunaan kembali, seperti memakai kertas yang masih kosong untuk keperluan menulis. Kemudian reduce atau pengurangan, seperti memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang.
Kemudian selanjutnya recycle atau daur ulang. Contohnya seperti mengolah sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Untuk limbah B3 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara kimia maupun cara fisik. Cara kimia dapat melalui beberapa tahap seperti reduksi oksidasi, netralisasi, elektrolisa, pengendapan, pirolisa, stabilisasi, absorpsi, dan pertukaran ion. Fisis dapat dilakukan dengan beberapa tahap juga seperti pembersihan gas, pemisahan cairan dengan padatan, penyisihan komponen-komponen yang spesifik. Limbah dapat diklasifikasi berdasarkan senyawa menjadi beberapa, yaitu limbah industri, yaitu limbah yang berasal dari industri seperti asap pabrik, sisa-sisa hasil produksi. Kemudian limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari rumah tangga. Kemudian limbah pertanian, yaitu limbah yang berasal dari pertanian seperti sisa-sisa panen padi, daun-daun, ataupun sisa-sisa panen sayuran. Dan kemudian juga limbah peternakan seperti kotoran hewan, air kencing, sisa-sisa makanan hewan. Life cycle assessment adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi konsumsi energi dan bahan mentah, emisi yang dikeluarkan ke lingkungan, dan limbah lainnya yang berkaitan dengan siklus hidup suatu produk atau sistem. LCA mempertimbangkan tahapan berikut dalam siklus hidup suatu aktivitas. Yang pertama adalah ekstraksi dan pengolahan bahan mentah. Yang kedua adalah manufaktur. Yang ketiga transportasi dan distribusi. Yang keempat use, reuse, dan maintenance. Yang kelima mendaur ulang, dan yang keenam pembuangan akhir. Metodologi LCA distandarisasi oleh serangkaian standar ISO dan mencakup tahapan berikut. Yang pertama, goal and scope definition. Yang kedua, inventory analysis. Yang ketiga, impact assessment. Dan yang keempat, interpretation. Dispersi adalah sistem di mana partikel terdistribusi dari suatu bahan dalam fase berkelanjutan dari bahan lain. Kedua, fase tersebut mungkin dalam keadaan materi yang sama atau berbeda. Dispersi cair yaitu di mana partikel yang lain terdistribusi ke suatu partikel cair atau yang lainnya. Dispersi cair sangat dipengaruhi beberapa hal, seperti satu, dipengaruhi oleh banyaknya zat yang tercampur ke suatu lingkungan. Jadi semakin banyaknya zat yang terbuang, maka zat akan semakin banyak mencemari lingkungan tersebut. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, dipengaruhi oleh kecepatan arus suatu perairan jika itu mencemari suatu perairan atau lautan. Semakin cepat arus perairan, maka semakin cepat pula perairan itu tercemar oleh zat. Ekosistem itu merupakan gabungan dari komponen-komponen dan elemen-elemen yang ada di kehidupan ini. Contohnya, ada ekosistem air, ada juga ekosistem hutan, ada juga ekosistem rawa. Gabungan dari ekosistem tadi itu akan membentuk suatu komponen yang disebut dengan lingkungan. Masalahnya itu adalah dalam bentuk pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan itu terjadi apabila suatu lingkungan sudah tidak mampu lagi menampung dan mensirkulasi segala kapasitas yang ada di dalamnya. Jadi secara umum pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Upaya apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa mengatasi dari adanya pencemaran lingkungan tersebut? Mungkin kalau misalkan bidangnya tanah, kita bisa melaksanakan namanya pemberian berkala gitu, kerja bakti. Dan juga kalau adanya penebangan liar, itu kita bisa melakukan reboisasi secara berkala gitu. Dan juga menerapkan peraturan pemerintah supaya mereka itu jerak dengan adanya pembuangan sampah. Kalau di air, mereka tidak membuang limbah sembarangan gitu. Jadi mereka usahakan pada pabrik baik itu darat, baik tanah, air maupun udara, mereka punya suatu filter atau suatu sistem pembuangan. Dan sudah tugas kita sebagai manusia untuk menjaga apa yang ada di sekitar kita.
Demikian video dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.